Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnur Rasidah, mahasiswi Administrasi Bisnis semester 4 Setia Amuntai. Dengan NPM 2019 6341 1083. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras hardware yang berfungsi sebagai media output berupa tampilan grafis atau gambar yang dihasilkan berasal dari proses pengolahan data yang dikerjakan oleh piga-akar. Monitor komputer memiliki tingkat resolusi yang beragam untuk mendukung tampilan grafisnya. Biasanya, monitor memiliki resolusi mulai dari 1280 dikali 800, 1366 dikali 768, hingga 1920 dikali 1080 atau lebih. Resolusi layar berarti menyatakan jumlah satuan piksel dalam dimensi lebar kali tinggi pada layar monitor. Fungsi monitor. Fungsi utama monitor adalah sebagai media output data berupa grafis atau gambar, sehingga terciptalah interaksi dua arah antara manusia dan komputer saat melakukan perintah melalui keyboard berupa huruf dan angka. Sementara komputer memberikan respon dan menampilkannya pada layar. Monitor juga memiliki peran penting di berbagai sektor kehidupan. Seorang manajer investasi dapat melihat pergerakan harga saham setiap waktu di layar komputernya. Jenis-jenis monitor. Perkembangan perangkat monitor memang cukup dirasakan semua orang. Bayangkan saja, monitor yang dulunya berupa kotak besar dan tabung di belakangnya, kini berevolusi menjadi layar datar yang ringan dan mudah dibawa. Perkembangan ini membuat monitor hadir dengan beberapa jenis. Berikut akan dijelaskan tentang jenis-jenis monitor. 1. Monitor CRT. Apabila Anda pernah merasakan era komputer dengan monitor berwarna putih dan berbentuk tabung, artinya Anda pernah merasakan jenis monitor CRT. Monitor CRT menjalankan fungsinya dengan memancarkan sinar katoda atau elektron berkecepatan tinggi ke ruang hampa udara di dalam tabung. Hasilnya, radiasi layar yang dikeluarkan cukup besar. Hal inilah yang membuat monitor jenis CRT tidak baik jika terlalu lama ditatap oleh mata. Kelebihan monitor jenis CRT: warna lebih akurat dan tajam, memiliki resolusi layar yang fleksibel, perawatan lebih mudah, dan ketahanan yang lebih baik dibanding LCD. Bebas dead pixel, ghosting, viewing angle, harga lebih murah. Kekurangan monitor jenis CRT: konsumsi listrik yang besar, memiliki radiasi yang besar, rentan distorsi, glare, dan flicker. 2. Monitor LCD Liquid Crystal Display adalah jenis monitor yang populer digunakan banyak orang saat ini. Monitor ini menggunakan kristal cair sebagai penampil utama yang di belakangnya terdapat lampu LED sebagai sumber cahaya. Bertemunya cahaya LED dengan kristal ini akan menampilkan rangkaian piksel dalam jumlah yang besar untuk membentuk gambar di monitor. Berbeda dengan monitor CRT, monitor LCD memiliki dimensi yang lebih ramping dan ringan saat dibawa. Selain itu, monitor LCD juga memerlukan daya yang lebih sedikit dibanding pendahulunya. Dan radiasi yang dihasilkan juga tidak sebesar monitor CRT. Monitor LCD memiliki beberapa tipe teknologi panel,
Tentunya panel-panel ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. A. Panel IPS. Banyak yang mengatakan bahwa teknologi panel LCD terbaik adalah panel in-plane switching (IPS). Beberapa keunggulannya seperti warna yang cukup akurat dan tajam, mempunyai viewing angle yang baik hingga mencapai 178 derajat. Tidak memiliki efek brown-in yang membuatnya awet digunakan dalam waktu lama. Response time pada panel ini juga baik, berkisar 5 second sampai 16 second. B. Panel PA Vertical Alignment. Dapat dikatakan bukan panel yang terbaik, tetapi bukan juga yang terburuk. Panel ini memberikan reproduksi warna dan sudut pandang yang baik. Namun, response time yang dihasilkan cukup lambat. C. Panel TN Twisted Nematic. Keunggulan utama panel ini adalah response time-nya yang cepat dan terbaik dibanding semua jenis panel lainnya. Pilihan monitor paling tepat untuk para gamer. 3. Monitor LED. Banyak aspek yang lebih baik dibandingkan monitor pendahulunya. Mulai dari kualitas warna yang lebih baik, jumlah piksel yang lebih banyak, sehingga dapat menghasilkan gambar yang lebih nyata dan tajam, dan sudut pandang yang lebih baik. Dengan begitu, banyak komputer dan TV modern menggunakan monitor ini. Monitor LED juga menggunakan daya yang lebih rendah dan menghasilkan suhu operasi yang kecil. Dari segi dimensi, layar ini juga lebih tipis dibandingkan monitor LCD. 4. Monitor plasma. Monitor plasma sebenarnya ingin menggabungkan antara sudut pandang monitor CRT yang luas dengan kualitas gambar yang baik dari monitor LCD. Hasil sudut pandang dari monitor ini cukup luas dengan reproduksi warna yang juga baik. Berikut kekurangan dari monitor ini. 1. Tingkat kontras cukup tinggi yang mencapai 10.000 banding 1. 2. Konsumsi daya besar. 3. Suhu operasi tinggi. 4. Harga lebih mahal. 5. Monitor OLED Organic Light Emitting Diode adalah sebuah monitor yang memanfaatkan semikonduktor pemancar cahaya yang dibuat dari lapisan organik. Ukuran monitor ini sangat tipis, bahkan bisa mencapai kurang dari 1 mm. Monitor OLED terdiri dari beberapa lapisan seperti kaca dari oksida timah indium, lapisan organik dari diamin aromatik, dan pemancar cahaya dari metal kompleks. Lapisan-lapisan ini akan disusun sedemikian rupa dan menghasilkan gambar yang sangat tajam dan kualitas tinggi. Kelebihan monitor OLED. 1. Layar OLED bisa digunakan sebagai sumber cahaya yang cukup terang saat dihubungkan ke listrik. 2. Layar sangat ringan dan fleksibel. 3. Tampilan OLED sangat tajam dan sangat nyaman dipandang oleh mata. 4. Sudut pandang view angle yang luas dan kontras yang tinggi. 5. Response time yang sangat cepat hingga 0,001 second. Kekurangan monitor OLED. 1. Suhu yang lembab dapat membuat monitor ini berumur pendek. Bahkan lapisan organik di dalamnya akan rusak jika terkena air. 2. Intensitas cahaya untuk beberapa warna tertentu belum cukup terang. 3. Harganya masih sangat mahal. Sekian pengertian monitor dan jenis-jenis monitor dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.